Jadi bagusan di kolam gini apa di kolam tanah Pak Usup kalau itu? Nah, kalau melihara ikan. Pertanyaan bagus. Oh, pertanyaan bagus. Assalamualaikum pemirsa. Jadi melihara ikan koi itu aslinya sih di kolam tanah. Bagus di kolam tanah. Cuman ini kalau di kolam tanah hanya untuk proses pembesaran atau istilahnya petani lah ya. Kalau untuk hobis ya kolam tanah nggak kelihatan abang kan rumah. Oh iya. Kayak banget aku. Iya. Kiru kayak muka abang lagi kiru kan sekarang nih. Banyak masalah sama kiru. Kalau lagi banyak duit bening mukanya itu kan. Kalau lagi banyak duit pengen nyandung, kawin lagi. Bokong pengen nyandung ditantangin nyandung mah kabur. Saya juga tahu. Ada yang bilang. Jadi kalau di kolam tanah rumah. Nah, jadi kalau memelihara koi sebagai hobis, ya bagusnya di kolam seperti ini. Jadi airnya bening, tempatnya bagus, itu ikannya terlihat, gitu ya. Yang dinikmati kan itu. Iya. Kalau kita bicara sebagai petani, ya di kolam tanah, gitu, cepat besar. Makin cepat besar kan makin dijualnya makin mahal ya, makin cepat panen gitu. Beda-beda jadi. Sebagai apa? Gitu. Jadi alasan di kolam tanah bisa cepat gede gimana, kan makan mah sama Pak kasih pakai. Bebas dia hidupnya, jadi mau nyandung, dia mau awatan pokoknya dia tidak ada tekanan lah. Mau poligami segala macam. Ya, kalau di sini kan ada tekanan nih, tekanan diserok, dijual kan, dia jadi agak murengket gitu. Iya, kalau di kolam tanah bebas dia. Jadi kalau udah bebas itu biasanya orang itu tereh gemuk. Tereh gede. Tereh gemuk. Itu kalau di secara teoritis sih di kolam tanah tuh lebih banyak pasokan makanan alaminya, Bang. Oh, kalau di kolam tanah banyak. Kan ada plankton, ada cacing, ada unsur-unsur hara dan lain-lain lah pokoknya. Itu yang mendukung ikan itu lebih besar, gitu, cepat besar ya. Ayo, Bang, di kolam tanah tapi ikan tidak cepat besar. Ada. Malah kecil gitu ya. Nah, kolam tanahnya ukurannya bulat biasanya. 1 meter gitu ya. Sumurkeun maksudnya gede uluna itu langsung di Parawa soalnya. Itu apa 050? Jadi bagusan di kolam. Kalau untuk pembesaran terutama para pembudidaya soal itu punya soal semua, soalnya masih kecil, belum warnanya belum memerah ya, dari pakan udah kasih pakannya yang untuk warna ya, ini kan masih muda tuh, umurnya paling juga 3 bulan 4 bulan ya, masih kecil. Nanti kalau udah ukuran di atas 20 cm, nah baru dia biasanya warna bentuk tuh, nah kan masih gini tuh warnanya. Nah ini masih gede, udah gede masih warnanya masih oranye ya. Nanti lama-lama merah. Dari warna itu dari pakan banyaknya. Kalau dari kecil udah merah biasanya agak lambat gede ya. Dari kecil udah merah nih ya, kereng merahnya ya. Biasanya dia agak lambat gitu untuk ke arah besarnya itu. Karena begitu kita push pakan besaran, udah juga sama. Tapi kalau di tanah nggak ngaruh pakan dihajar gitu? Enggak, kalau di tanah nggak ngaruh kalau kan kolam lumpur. Unsur-unsur lain ya, pakan-pakan lain kan. Selain push gitu kan. Selain kita push pakai pelet, tapi juga banyak ada ganggang plankton alga, gitu ya. bangkong, bancet gitu kan. Cacing, ayah biawak, kadang copet asup tadinya, kadang-kadang mama tukang kopi kadang-kadang. Ayah adinya, ayah kadang-kadang ayah si teteh anu sok itu teh dengan ya di stasiun kopi. Nah, kalau bedanya apa? Kalau misalkan di kolam, kalau di kolam ini cepet tidak seperti itu gimana? Kalau di kolam ini kan pasokan pakannya dia hanya mengandalkan pakan yang kita beri. Ibarat kata bulung dalam sangkar lah ya. Nah, sama ini ikan di dalam bak gitu kan. Pakannya ya kalau kita push pakan, air cepat keruh, filter harus sering dicuci. Kalau malas ikannya gampang sakit. Ya gitu. Jadi bumerang.
Jadi lama lagi pengen gedenya. Lama lagi. Apalagi kalau ikannya padat kayak gini di puspakan, tuh parunya meren. Tapi secara keuntungan di kolam ini apa? Keuntungan di kolam beton? Keuntungan di kolam itu bagi siapa nih? Pertanyaannya bagus nih. Bagi pedagang apa hobis? Kalau bagi pedagang kan buat Pak Ucup gampang nyeroknya. Gampang nyeroknya. Kalau untuk hobis kan dinikmati gitu kan. Oh, dinikmati. Si warnanya, pertumbuhannya, ikannya itu dinikmati. Oh, ikannya ternyata gini, ikannya gitu ya. Di situ nilai kepuasannya gitu. Kalau keuntungan di kolam tanah? Kalau kolam tanah itu tadi untuk proses pembesaran lebih cepat gitu aja. Dan tidak terlalu banyak mengeluarkan pakan ya, memberi pakan ya. Berarti untuk pembudidaya lebih baik disarankan di kolam tanah. Gitu. Kalau untuk penjual bisa di kolam beton. Tapi ada juga pembudidaya yang pakai kolam beton, ada. Yang penting nggak pakai modalnya. Dan yang kolam beton itu murah. Terus ukuran ini, ukuran Pak Ucup, ukuran ikan. Standar di kolam tanah dalam misalkan 6 bulan lah. Rata-rata kan panen 6 bulan ya. Kalau pembudidaya petani. Ya. Nah, bisa ukuran berapa itu? Nah, itu harus tanya petani. Oh, gitu. Karena saya mah bukan petani kan. Ya minimal kan pengalaman sama petani. Itu harus tanya Bang Ajay sebagai petani kan. Waktu itu dia petani kan. Di kolam tanah itu dari mulai dia netes ya. Larva dari mulai hilang egg yolknya itu kan masuk kolam tanah tuh seminggu. Itu ngejar sampai 6 bulan itu bisa ukuran 35 cm. 6 bulan? Dari egg yolk, ngomongnya dari lepas egg yolk ya. Kalau misalkan dari ukuran sebar benih segini gini nih, 6 bulan. Kalau pengalaman Bang Aji sih bisa habis ikannya. Bisa habis, ya. Nggak ngerti saya juga ya. Kalau di yang lain sih dari segini itu 6 bulan bisa udah 40 cm. Ya, 40 cm. Dengan kasih pakan, kadang nasi goreng, kadang nasi padang ya. Kadang dikasih pelet yang bagus, kadang pelet yang biasa maksudnya. Kadang gitu. peletnya dukun. Kalau di kolam Bang Aji saya nggak ngerti ya. Ditanami bibit segede gini 6 bulan. Dari 1000 ekor sisa 300 ya. Atau 100 lah. 100 gitu ya. Cepet banget kata saya itu Bang. Itu dijual. Nggak tahu kata Bang Aji. Ada kemungkinan sama bayawak. Sero. Kalau bayawak mah paling sehari 1 gitu kan. Ya minimal bayawak gede huluna. Seronya sama sero anu garelis. Burung ya, burung gede huluna. Burung gede huluna. Iya. Anu burung yang hilang biasanya yang bagus. Yang bagus biasanya. Ayo Mangga, ini pamit dulu. Iya, Mangga. Dianterin gitu, dianterin tuh. Parkir istirahat. Balik ya, syutingnya nggak jelas ya, ini. Syuting tuh gitu ya, bolak-balik gitu ya. Bolak-balik aneh kan, kita mah bukan artis soalnya. Kita mah pedagang. Nah, kalau di kolam beton kayak gini secara perkembangan? Ada ya Bang, pasti ada. Tapi sedikit gitu, tidak signifikan. Apalagi dengan populasi yang banyak dan pakan yang biasa-biasa aja lah, nggak istimewa. Tapi kalau kan populasinya kita atur, pakannya kasih yang bagus, signifikan kok, cepet. Cuman dengan pola yang sama, dengan misalkan pakan yang sama, terus kemudian populasi kita atur sama, di kolam tanah dibandingin dengan kolam beton yang ukurannya sama, masih tetap basi. Masih tetap kalah bentukannya. Masih menang di tanah. Cuman nggak bisa dinikmati aja. Sirkulasi air dan segala macam ini bagus. Saya bilang perlakuannya sama. Kalau di kolam beton misalkan pakai aerasi, kolam tanah pakai aerasi. Kolam beton pakai sirkulasi. Kolam tanah juga pakai sirkulasi atau air ngalir ya. Biasanya lebih cepat. Lebih cepat ya. Pakannya misalkan pakai Mizuho ya. Di kolam tanahnya pakai Mizuho. 3 bulan panen abang 50 sentian. Kalau pakai JPD semua. Iya. Perlakuannya sama. Kecuali gini, abang merah di kolam tembok beton gini ya, pakannya pakai pakan lele. Buri. Nah, terus yang di kolam tanah pakannya dikasih layer apa huut gitu ya. Pasti menang yang ini. Yang dikasih pakan lele. Iya. Kalau pakan lele itu proteinnya bagus loh bang. Iya. Tapi ke warna doang. Ke warna aja. Nanti kan kalau warna bisa dipoles lagi gitu. Tapi lama biasanya. Tapi kalau kita pakai pakan yang lele misalkan di kolam tanah bang, itu
itu abang harus coba tuh. Harus Biasanya coba. Warna nggak begitu pengaruh. Kita coba. Nah, iya kita coba. Coba terus. Miara lele, miara koi gitu kan. Coba terus. Bandar lele yang dari mana tuh? Pantura itu ada. Ah. Om itulah pokoknya ya. Ah. Bang itu lelenya dijual ke warna-warni. Gitu ya, perbandingan ini perbandingan. Kalau itu aslinya bener gitu. Kalau misalkan budidaya di kolam beton sama kolam tanah kan apa bedanya? Ya itu tadi. Iya, kenapa sih orang udah banyak kolam tanah bikin kolam beton kan gitu kan? Nah itu. Pertama faktor safety ya, safety lebih diutamakan untuk mereka ya. Kedua apa ya? Unsur ini juga kali ya, unsur penyakit segala macam gitu ya. Safety maksudnya ya. Yang paling pertama berbahaya dari seorang pembudidaya atau petani itu kan kehilangan kalau petani ikan ikannya gitu ya. Kehilangan ikan itu faktor yang paling besar. 1-2 sama hama itu ya biasa, wajar. Tapi kalau udah satu kolam habis gitu kan oleh penyakit atau oleh sero gede huluna gitu, yang mencuri gitu kan. Nah, itu kan merugikan. Besar merugikan itu. Karena modalnya besar. Untuk pakan ini modalnya sangat besar.